Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Rabani. Pada kali ini saya sebagai tim pemerintah pembicara pertama akan membacakan beberapa argumen yang diberikan oleh saya sebagai tim pemerintah pembicara pertama. Pertama-tama saya akan membacakan apa mosi yang didebatkan pada lomba debat kali ini. Mosi yang akan didebatkan pada lomba debat kali ini adalah Dewan ini menyetujui jika pembelajaran luring akan dimulai pada bulan Juli 2021. Sekali lagi, Dewan ini menyetujui jika pembelajaran luring akan dimulai pada bulan Juli 2021. Selanjutnya, saya sebagai tim pemerintah akan membacakan definisi dari pembelajaran luring ini. Pembelajaran luring adalah pembelajaran yang dilakukan dengan tatap muka oleh para guru dan para murid. Artinya, guru dan murid akan saling bertemu di satu tempat yang sama. Hal ini mengharuskan guru dan murid itu pergi ke tempat yang sama, yaitu sekolah. Selanjutnya, saya akan bacakan limitasi yang akan diberikan oleh tim pemerintah di debat kali ini. Limitasi yang diberikan oleh tim pemerintah di debat kali ini adalah pembelajaran luring yang dilakukan oleh siswa-siswi se-Indonesia. Sekali lagi, pembelajaran luring yang diberikan oleh siswa-siswi se-Indonesia. Dewan juga yang terhormat, pada saat ini angka penyebaran COVID masih sangat tinggi, terutama di Indonesia. Grafiknya pun belum mencapai titik maksimum atau bahkan penurunan. Oleh karena itu, bisa saja COVID di Indonesia makin tidak terkendali dengan masuknya sekolah ini, karena sekolah bisa salah satu menjadi klaster COVID baru. Hal ini dibuktikan oleh beberapa kasus semenjak tempat-tempat usaha, rekreasi, dan bahkan pusat perbelanjaan dibuka. Angka COVID itu semakin tinggi dan belum mencapai penurunan sama sekali. Hal ini dikhawatirkan apabila sekolah dibuka dengan banyaknya siswa-siswi Indonesia, bukan tidak mungkin penyebaran COVID makin tidak terkendali oleh sekolah masuk pada zaman kali ini atau pada saat ini. Pastinya nanti juga makin banyak pelanggaran tentang COVID ini. Misalnya banyak siswa-siswi yang tidak menggunakan masker, atau banyak siswa-siswi yang tidak menjaga jarak antara satu dengan yang lainnya, terutama di kelas. Selanjutnya, anak-anak belum bisa diatur sepenuhnya oleh orang tuanya dan gurunya. Dan juga anak-anak pada saat ini masih belum mendapatkan wawasan yang lebih mengenai COVID ini. Terutama pada anak SD, SMP, atau SMA yang dia berangkatnya sendiri, tidak diantar oleh orang tuanya. Bisa jadi setelah pulang sekolah, dia malah pergi ke tempat seperti mall atau tempat rekreasi lainnya dan tidak ketahuan oleh guru dan orang tuanya. Hal ini dapat menyebabkan siswa-siswi itu tidak terpantau oleh guru dan orang tuanya, dan bisa jadi menyebabkan klaster baru juga pada COVID kali ini. Menurut situs bisnis.com, Kemendikbud atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung sekolah diliburkan atau belajar di rumah, karena sekolah juga dapat menjadi klaster baru seperti di toilet atau di kantin atau di kelas atau tempat-tempat umum lainnya. Bisa jadi tempat-tempat seperti tadi digunakan secara bersamaan dan tidak dilakukan protokol kesehatan yang baik, sehingga bisa menjadi salah satu penyebaran COVID di sekolah. Selanjutnya juga seperti yang tadi saya bilang, pasti banyak pelanggaran seperti tidak menggunakan masker atau tidak menjaga jarak di kelas. Alangkah baiknya jika sekolah dibuka ketika COVID ini selesai atau COVID ini usai. Hal ini juga berhubungan langsung dengan kesehatan.
kita jangan sampai mengorbankan kesehatan anak-anak kita atau kesehatan kita sendiri hanya demi pendidikan. Pendidikan itu pada zaman sekarang bisa didapatkan di mana aja. Misalnya kita sekarang sudah banyak aplikasi seperti Ruang Guru, Zenius, Rumah Belajar, atau sekarang kita juga bisa Google atau misalkan bertanya pada teman atau orang tua. Jadi pendidikan ini bukan hanya didapatkan dari sekolah. Oleh karena itu, kita jangan sampai mengorbankan kesehatan kita hanya demi sekolah. Oleh karena itu, lebih baik kita sebagai murid dan orang tua pastinya harus menunggu hingga COVID ini membaik atau COVID ini selesai. Ya setidaknya sampai kurva yang sekarang ini menurun atau nanti ketika masuk ajaran baru pada tahun Juli 2021. Dewan juga yang terhormat, oleh karena itu, saya sebagai tim pemerintah, berdasarkan alasan-alasan yang disebutkan pada sebelumnya, seperti COVID di sekolah dapat menjadi klaster baru, dan banyaknya pelanggaran yang terjadi di sekolah seperti tidak menggunakan masker dan physical distancing. Kami sebagai tim pemerintah pada debat kali ini menyetujui mosi yang berbunyi Dewan ini menyetujui jika pembelajaran luring akan dimulai pada bulan Juli 2021. Sekian argumentasi yang dapat saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.